Selamat datang, saya Esti. Kali ini saya akan bercerita tentang Odysseus, sebuah nama yang sudah sering saya sebutkan dalam video-video sebelumnya. Odysseus, Raja Ithaka, yang sebetulnya tidak mau pergi perang, tapi terpaksa pergi, dan setelah perang selesai, tidak juga bisa pulang dengan segera. Ketika perang usai, kapal-kapal Yunani pun meninggalkan kota Troya yang sudah hancur. Dewi Athena yang semula adalah pendukung pasukan Yunani meminta Dewa Poseidon untuk mengirim badai besar sehingga menghancurkan banyak kapal Yunani. Kemarahan Athena disebabkan oleh tindakan Ajax, anak Oileus, yang telah menodai altar di kuil Athena dan menyakiti Cassandra. Beberapa pemimpin Yunani berhasil lolos dari badai dan pulang dengan selamat. Odysseus tinggal agak lama di Troya sebelum ia pergi dengan 12 kapalnya. Odysseus memberi kurban dulu untuk para dewa, sehingga ketika ia pergi, cuaca cukup baik untuk pelayaran. Akhirnya, berangkatlah 12 kapal Odysseus menuju Ithaka. Dalam perjalanan, mereka berhenti di Ismaros. Anak buah Odysseus menjarah kota itu dan tidak menghiraukan Odysseus ketika Odysseus menyuruh mereka berhenti. Suku Kikones yang diserang pergi mencari bantuan, dan ketika bantuan datang dalam jumlah besar, berhasil mengusir pasukan Odysseus. Penyerangan suku Kikones, sekutu Troya di Ismaros, nampaknya salah bagi kita. Tapi kita tidak bisa mengharapkan orang-orang yang hidup 3000 tahun yang lalu mempunyai nilai-nilai yang sama dengan kita. Odysseus berhasil melarikan diri, tapi anak buahnya mati sebanyak 72 orang. Ada versi lain menyebutkan bila kapal-kapal Odysseus sebetulnya terdampar di Ismaros karena cuaca buruk. Jadi mereka tidak berencana menyerang Ismaros, tapi memanfaatkan kesempatan itu untuk merampok perbekalan. Saat berada di Ismaros, Odysseus menyelamatkan Maron, pendeta Apollo, dan keluarganya. Karena itu, Maron memberinya sebotol anggur hitam, sejumlah emas, dan mangkuk pengaduk. Anggur yang diberikan Maron itu sangat pekat. Untuk setiap cangkir anggur harus dicampur dengan 20 cangkir air untuk mengecerkannya. Ketika armada Odysseus hendak memutari ujung semenanjung Peloponnesos, kapalnya terbawa angin kencang dan terdampar di Libya. Mereka sampai di sebuah pulau yang dipenuhi tanaman lotus. Beberapa anak buah Odysseus mencoba memakan tanaman itu, dan tiba-tiba mereka melupakan segalanya. Mereka hanya ingin makan lotus terus-menerus. Odysseus terpaksa harus memaksa mereka masuk kapal dan segera meninggalkan tempat itu. Setelah beberapa waktu, Odysseus kemudian melabuhkan kapalnya di Pulau Sisilia untuk mencari perbekalan. Mereka sampai di sebuah gua yang dihuni oleh raksasa bermata satu atau Kyklops. Odysseus sengaja bertemu mereka untuk bertukar barang. Tiba-tiba salah satu Kyklops yang bernama Polyphemos masuk membawa ternak dombanya. Polyphemos menutup gua itu dengan batu besar. Ketika mengetahui ada penyusup di dalam gua, Polyphemos langsung memakan dua anak buah Odysseus. Polyphemos ini adalah anak dewa Poseidon, dan Tosa, seorang nimfa laut yang cantik, lincah, dan gesit. Polyphemos ini berbadan kuat, tetapi bodoh. Odysseus tidak bisa membunuh Polyphemos, karena kalau Polyphemos mati, mereka tidak cukup kuat untuk mendorong batu besar yang menutupi pintu gua. Ketika Polyphemos pergi mengembalakan domba, Odysseus menajamkan sebatang kayu menjadi alat penusuk. Ketika Polyphemos kembali, ia memakan dua orang anak buah Odysseus kembali. Odysseus memberi Polyphemos sedikit anggur yang ia dapatkan dari Maron di Ismaros. Polyphemos meminta anggur lagi sambil berjanji akan memberi Odysseus hadiah. Hadiahnya adalah Odysseus akan disantap terakhir. Ketika Odysseus memberi anggur lagi, Polyphemos bertanya, "Siapa namamu?" Odysseus menjawab, "Namaku tak seorang pun." Terlalu banyak minum anggur, akhirnya Polyphemos mabuk dan tertidur. Odysseus memanaskan ujung penusuk kayu yang ia buat
lalu menusukkan ke satu-satunya mata Polyphemus. Polyphemus berteriak sangat keras dan datanglah tetangga-tetangga Kiklopsnya. Mereka bertanya ada apa dan siapa yang menyakiti Polyphemus. Polyphemus menjawab, tak seorang pun yang melukaiku. Para Kiklops pun kemudian pergi. Sejak saat itu Polyphemus buta. Keesokan harinya ketika Polyphemus mengeluarkan hewan ternaknya untuk digembalakan di padang rumput, Odysseus dan anak buahnya sudah mengikatkan tubuh mereka bergelantungan pada perut domba-domba itu. Polyphemus tak menyadarinya. Setelah mereka berada di luar gua, berlarianlah mereka menuju kapal. Ketika kapal mulai berlayar, berteriaklah Odysseus kepada Polyphemus bahwa ia adalah Odysseus yang telah membutakan matanya. Polyphemus marah dan melemparkan sebuah batu besar ke arah kapal Odysseus, tapi tidak kena. Polyphemus akhirnya berdoa pada Poseidon ayahnya agar Odysseus dihukum. Akhirnya berangkatlah 12 kapal Odysseus menuju Ithaka. Namun Poseidon menjadi marah dan menghukum Odysseus harus berkelana selama 10 tahun sebelum dapat pulang ke Ithaka. Perjuangan Odysseus untuk pulang ke Ithaka ini diceritakan dalam naskah kuno karya Homerus yang berjudul Odyssea. Kemudian Odysseus tiba di sebuah pulau yang bernama Aeolia. Pulau ini dipimpin oleh dewa angin Aeolus. Di sana Odysseus menjadi tamu selama beberapa hari. Ketika Odysseus hendak berangkat dari pulau itu, Aeolus memberinya sebuah kantung dari kulit lembu dan melarangnya untuk membukanya. Odysseus berlayar selama 9 hari tanpa tidur. Angin tenang dan pulau Ithaka sudah terlihat di kejauhan. Merasa lelah, Odysseus pun tidur. Ketika ia tidur, anak buah Odysseus membuka kantung pemberian Aeolus karena rasa ingin tahu. Ternyata kantung itu berisi angin kencang yang kemudian mengombang-ambingkan kapal mereka sampai kapalnya terdampar kembali ke Aeolia. Dari kejadian itu, Aeolus mengetahui bahwa Odysseus sedang dikutuk oleh dewa sehingga ia tidak mau membantu lagi. Odysseus kemudian melanjutkan perjalanannya. Setelah berlayar kembali selama 7 hari, kapal-kapal Odysseus tiba di kota Telepilos. Sekelompok kecil kru kapal dikirimkan untuk menyelidiki kota itu. Ternyata kota itu dihuni para raksasa, yaitu kaum Laestrygons. Hanya 2 orang kru yang kembali ke kapal, karena yang lain dimakan para raksasa. Odysseus segera memerintahkan semua kapal untuk pergi. Namun, raksasa-raksasa itu terlanjur datang dan menghancurkan 11 kapal Odysseus secara brutal. Odysseus tidak berdaya melihat kapal-kapalnya dihancurkan. Ia lolos dan melanjutkan perjalanan. Para kru kapal merasa lelah dan frustasi. Selanjutnya mereka tiba di sebuah pulau yang bernama Aiaia yang dikuasai oleh anak perempuan dewa matahari yang bernama Kirke. Kirke adalah seorang penyihir. Jika ada yang datang ke pulaunya, orang tersebut dia ubah menjadi binatang. Kemudian ia manfaatkan untuk menjaga pulau. Odysseus mengirim 12 orang anak buahnya untuk menyelidiki pulau itu. Istana Kirke terletak jauh di dalam hutan dan dikelilingi singa dan serigala. Melihat ada yang datang, Kirke mengundang mereka masuk ke dalam istana. Hanya Eurylochus yang tetap berada di luar karena curiga. 11 lainnya dijamu oleh Kirke dan diubah menjadi babi. Eurylochus melaporkan semua itu kepada Odysseus. Lalu Odysseus mempersenjatai dirinya dan meminta Eurylochus untuk membawanya ke tempat Kirke. Tapi Eurylochus menolak karena takut. Odysseus kemudian memutuskan untuk pergi sendiri ke kediaman Kirke. Dalam perjalanan, ia bertemu dengan dewa Hermes yang memberinya tanaman moli dan beberapa buah beri.
Dengan memakannya, Odysseus akan kebal dari sihir Kirke. Ketika sampai di istana, Kirke menyambutnya dan menjamunya. Kirke heran ketika ramuannya tidak mempan pada Odysseus. Odysseus lalu memaksa Kirke untuk mengembalikan wujud asli anak buahnya. Mereka kemudian tinggal di Pulau Aiaia selama 1 tahun. Setelah 1 tahun, Odysseus meminta Kirke untuk membantunya mencapai dunia bawah agar ia bisa bertemu dengan Teiresias untuk mengetahui nasib apa yang akan dihadapi di Ithaka. Dunia bawah adalah tempat tinggal jiwa orang mati dalam mitologi Yunani. Teiresias adalah peramal buta dari Thebes, telah meninggal dan rohnya berdiam di dunia bawah. Odysseus pun pergi ke dunia bawah membawa darah domba hitam agar bisa berbicara dengan arwah Teiresias. Teiresias mengatakan bahwa bila Odysseus ingin pulang ke Ithaka, mereka tidak boleh makan ternak milik Helios. Odysseus juga berbicara dengan arwah ibunya yang telah meninggal karena berduka akibat Odysseus tidak kunjung pulang. Odysseus juga bertemu dengan arwah para pemimpin Yunani seperti Agamemnon, Achilles, dan Ajax Telamonia. Tapi Ajax tidak mau berbicara pada Odysseus karena suatu insiden di Troya. Odysseus terkejut ketika kemudian muncul arwah Elpenor, anak buahnya. Odysseus tidak menyangka kalau Elpenor sudah mati. Ternyata Elpenor mati karena jatuh dari atap Kirke. Dia tertidur ketika sedang duduk-duduk di atap. Lama-kelamaan banyak arwah yang mengerumuninya meminta darah persembahan dari Odysseus. Odysseus panik dan bergegas pulang ke istana Kirke. Setelah memakamkan jenazah Elpenor, Odysseus pun pergi melanjutkan perjalanan ke Ithaka. Kirke memberi beberapa saran apabila Odysseus bertemu dengan Siren, Scylla, dan Charybdis dalam perjalanan. Siren adalah makhluk separuh burung, separuh gadis cantik. Selama berabad-abad, para siren menyanyikan lagu yang membuai para pelaut dan menyebabkan kematian karena tenggelam atau menabrak karang. Para siren menghuni pulau Antemoisa di lepas pantai Italia. Mengikuti saran Kirke, Odysseus menutup telinga semua kru kapalnya dengan lilin agar mereka tidak terpengaruh nyanyian siren. Sementara Odysseus sengaja tidak menutup telinganya karena ingin mendengar secara langsung suara siren. Namun tubuhnya diikat pada tiang kapal. Ketika kapal mereka melewati siren, Odysseus berteriak-teriak minta dilepaskan. Tapi anak buahnya tak menghiraukan raja mereka yang sedang dalam keadaan terhipnotis suara siren. Setelah kapal berada cukup jauh dari para siren, Odysseus pun dilepaskan. Setelah melalui para siren, Odysseus berlayar menuju Selat Messina, tempat yang sangat berbahaya karena ada pusaran air raksasa yang disebut Charybdis, dan di sisi lain ada Scylla, monster berkepala 6. Kalau kapal melewati pusaran air raksasa, kapal akan hancur. Sedangkan kalau kapal melewati Scylla, 6 awak akan jadi korban. Jadi mau tidak mau mereka harus melewati Scylla, sang monster sesuai saran Kirke. Ketika kapal mereka melewati Scylla, 6 awak kapal dimakan Scylla. Tapi Odysseus menyuruh anak buahnya untuk terus mendayung dengan cepat dan tanpa henti. Akhirnya mereka berhasil melewati Scylla. Cuaca buruk memaksa mereka kemudian berlabuh di Trinakia. Odysseus melarang mereka untuk makan ternak Helios sesuai pesan Teiresias. Namun selama 1 bulan cuaca buruk sekali dan perbekalan pun habis. Odysseus memutuskan untuk berdoa memohon cuaca baik kepada para dewa. Selama Odysseus pergi, Eurylochos menghasut kawan-kawannya untuk menyembelih ternak Helios. Mengetahui hal itu, Odysseus memarahi mereka. Namun mereka katakan, lebih baik kami mati di laut daripada mati kelaparan. Sementara itu, dewa matahari Helios, pemilik ternak itu, mendatangi Zeus. Ia marah karena ternaknya dicuri anak buah Odysseus. Helios minta bantuan Zeus untuk menghancurkan kapal Odysseus karena ketidaksopanan mereka. Zeus terpaksa setuju. Keesokan harinya cuaca cukup baik dan mereka pun berangkat berlayar kembali.
Setelah beberapa jam meninggalkan pulau, tiba-tiba angin bertiup sangat kencang dan terjadi badai yang sangat mengerikan. Angin membawa kapal mereka kembali ke pusaran air raksasa Charybdis. Zeus menghantamkan petir pada kapal Odysseus. Kapal pun hancur. Anak buah Odysseus tenggelam dan banyak yang terhisap oleh Charybdis. Hanya Odysseus yang selamat. Selama beberapa hari, Odysseus terapung-apung di laut sebelum akhirnya ia terdampar di sebuah pulau. Pulau itu Pulau Ogygia, dihuni seorang diri oleh seorang nimfa bernama Calypso. Calypso yang kesepian merawat Odysseus hingga sembuh dan berniat menjadikan Odysseus sebagai suaminya. Tanpa kapal, tanpa alat navigasi, Odysseus tidak punya pilihan selain tinggal bersama Calypso. Sekalipun Calypso mencintai Odysseus, yang dipikirkan Odysseus hanyalah Penelope istrinya dan anaknya yang sudah ia tinggalkan begitu lama. Berbagai kesulitan hidup Odysseus ini kelak kemudian mengundang belas kasihan dari para dewa. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga ketabahan Odysseus dalam menghadapi berbagai kesulitan menginspirasi kita dalam menjalani kehidupan ini.